Alright, Shalom Jemaat Tuhan GKKD Jakarta Utara. Kita bertemu kembali di ibadah tengah minggu GKKD Jakarta Utara. Bagaimana kabarnya? Saya yakin banget kita semua tetap mengalami Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan mulai muji Tuhan saat ini. Semua siap muji Tuhan. Kita akan muji Tuhan dengan satu lagu, Ku Kan Terbang. Let's go. 1, 2, 3, go. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Oh, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lagi ya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Janji-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey! Ku kan terbang bersama-Mu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Shalom semuanya, mari kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, setiap hari Senin dan Rabu akan diadakan doa online di Facebook GKKD Jakut. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita.
Dan bagi teman-teman semua yang ingin didoakan, boleh juga mengirimkan pokok doa ke nomor hotline yang tertera di layar. Yang kedua, setiap hari Kamis jam 7:30 malam akan diadakan ibadah online tengah minggu. Sebelumnya yang diadakan di YouTube akan beralih mulai minggu depan ke Facebook GKD Jakut. Mari kita sama-sama beribadah di setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Lalu yang terakhir, bagi teman-teman semua yang rindu memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui Bank BCA, OVO, maupun GoPay. Mari kita semua memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Sekian pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita ingat kebaikannya, kita ingat betapa Tuhan mengasihi kita. Dan kita akan menyembah Tuhan saat ini. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bila hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bebanku, ku tanya Yesus, ya apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Oh, Dia selalu pedulikan
segala bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Mari datang, mari rasakan hadiratnya, hadiratnya. Mari masuk, mari, oh, hadiratnya. Hadiratnya, kami datang kepadamu, kami buka hati kami, Tuhan. Kami datang kepadamu, kami masuk. Lebih lagi dalam kebaikanmu, dalam kemurahan, dalam kuasa-Mu, Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Halo, selamat malam. Apa kabarnya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman yang luar biasa, pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk kita mendengar firman Tuhan di tengah minggu ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kalau saudara dan saya, teman-teman dan kita semua saat ini sedang dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kuat, dan juga dalam keadaan di dalam anugerah Tuhan bisa tetap di dalam melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara, teman-teman yang luar biasa, pertama kita bersyukur untuk hari ini kita boleh ada ibadah melalui online untuk menguatkan iman kita, karena kita tahu bahwa beberapa belakangan ini oleh karena pandemi banyak hal terjadi dalam hidup kita. Misalnya akibat dari pandemi, ya, pekerjaan banyak yang PHK atau usaha banyak yang menurun omsetnya, atau juga untuk yang mencari pekerjaan tidak mendapat pekerjaan, sulit mendapat pekerjaan, atau pendidikan juga dalam masa-masa seperti ini melalui online. Wow, banyak orang yang mengeluh kalau melalui online tidak nyaman, tidak enak, kurang, betul nggak? Kurang mengerti daripada apa yang diajarkan dari guru-guru, sehingga akhirnya tidak bisa menyerap. Berbeda dengan kalau tatap muka. Dan banyak lain juga akibat pandemi ini. Banyak yang pernah mengalami sakit juga, pernah mengalami keadaan keluarganya sakit, bahkan ada yang panggil Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, karena pandemi ini sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Tetapi kita percaya bahwa pandemi corona ini tetap di dalam keteraturannya Tuhan, di dalam semua di dalam rencana Tuhan, ya, seperti itu ya. Nah, tapi saudaraku, kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai, tetapi kita bersyukur belakangan ini sudah mulai menurun, ya. Tadi saya baru datang ke tempat ini, wow, sudah hampir seperti tidak ada pandemi lalu lintas, ya, sudah ramai dan sebagainya. Memang juga pemerintah sudah mengizinkan beberapa hal untuk bisa aktivitas, ya. Tapi saudaraku, walaupun kita pandemi, kita adalah orang-orang yang bersyukur karena kita memiliki janji Tuhan, dan pandemi tidak bisa mengubah janji Tuhan. Amin. Ya. Pandemi tidak bisa mengubah kehendak Allah atas hidup kita. Nah, malam hari ini saya mau kita merenungkan firman Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku berkali-kali mendengar tentang cerita Abraham, dan kita mau melihat bagaimana Abraham, ya, ketika dia menerima janji Tuhan, dia menerima firman Tuhan, dia akhirnya keluar dari kampung halamannya, pergi ke satu tempat yang dia sendiri tidak tahu, tapi Tuhan bilang, pergilah, aku akan membawa engkau ke satu tempat yang yang luar biasa, ya, yang penuh susu dan madu. Seperti, tapi dia tidak tahu. Tapi karena dia punya iman, dia bergerak ke dalam itu. Tapi di dalam perjalanannya banyak hal mengalami kesulitan-kesulitan, ya. Nah, hari ini saya mau kita renungkan bagaimana pengharapan Abraham, ya, iman dan pengharapan Abraham yang membuat terjadi apa yang dijanjikan oleh Allah, ya. Nah, saya mau kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 6 ayat 13 sampai ayat 18, ya.
13 sampai 18. Ibrani 6 ayat 13 18. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan supaya itu menjadi satu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan diri dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Wow, ya, luar biasa. Ini kitab Ibrani, jadi tulisan daripada Paulus kepada jemaat di Ibrani. Dia mengingatkan kepada jemaat di Ibrani, ya, bahwa iman daripada Abraham bisa membuat terjadi dan berdampak bahkan sampai saat ini, ya. Nah, diingatkan supaya jemaat Ibrani mempunyai iman dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Nah, kita belajar bagaimana pengharapan Abraham pada malam hari ini, ya. Kita tahu Abraham menerima janji Tuhan, firman Tuhan sekitar umur 85, dan istrinya 65 tahun, yang sudah tidak lagi punya anak, tidak bisa punya anak. Dan Tuhan menjanjikan bahwa Kau akan kuberikan tanah yang penuh dengan susu madu, dan keturunanmu juga akan seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Ya, wow, biasa. Padahal mereka sudah tua, tapi itu janji Tuhan. Nah, untuk kita, Abraham, saudara, teman-teman, dia menerima janji Tuhan, dia berjalan dan berjalan saja, begitu ya. Dia juga membawa keponakannya, dan di dalam perjalanannya memang banyak tantangan-tantangan. Sampai 2 kali dia pergi ke Mesir karena ada kelaparan seperti itu, ya. Tapi dia tetap berjalan, dan kurang lebih, ya, walaupun sempat dia ada satu kesalahan di Abraham, yaitu dia mengizinkan, ya, istrinya untuk mengambil gundiknya, ya, mengambil gundiknya supaya mendapatkan anak. Jadi pikiran manusia, istrinya itu, ya, Sarah itu yang membuat menjadi perubahan. Padahal Tuhan bilang dari keturunan mula, keturunan Sarah akan menghasilkan anak-anak orang-orang yang dahsyat, yang luar biasa menjadi berkat seperti itu, ya. Nah, saudara, ada kesalahan, tapi dalam perjalanannya Abraham tetap memiliki pegang janji Tuhan. Di dalam perjalanan yang begitu luar biasa, ya, dan tidak mudah dan sangat lama. Kalau kita lihat, kurang lebih 25 tahun baru dia menerima janji melalui keturunannya dari istrinya Sarah. Ya, 25 tahun, saudara. Nah, di dalam ayat, kita melihat dalam ayat 13, ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dan ini ayat 13 bicara tentang janji Allah kepada Abraham, ya. Ada juga berita tentang janji firman Tuhan pada kita juga, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Banyak janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
selain kita memperoleh keselamatan, kepastian atau hidup kekal, kepastian akan pengampunan dosa, tapi juga mempunyai banyak hal, janji akan masa depan, janji akan mempunyai satu berkat yang luar biasa. Ya. Nah, saudara, ada janji. Yang kedua, ya, dikatakan ayat 15-nya, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Di dalam proses dia menerima janji Tuhan itu, ya, dia sabar, dia menantikan dengan sabar, ya. Saudaraku, seringkali ketika kita menginginkan janji Tuhan terjadi, ketika ada gelombang, ada segala macam, mungkin kita bertanya, bisa nggak ini terjadi? Dapatkah ini terjadi? Bisa nggak saya akan lebih maju? Bisa nggak akan anak-anak saya lebih hebat, bisa sekolah? Bisa nggak saya punya teman hidup yang takut akan Tuhan, yang sepadan seperti itu, ya? Bisa nggak kalau kondisi seperti ini? Saya begini, bla 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 dan sebagainya, ya. Dan tapi saya mau tahu janji Tuhan ya dan amin. Jadi sabar, pasti akan menerimanya seperti Abraham, ya, sabar selama 25 tahun kurang lebih. Ya, ada kesabaran ketika menerima janji Tuhan. Kemudian apa? Yang ke-17 tadi dikatakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, ya. Nah, jadi untuk mengikat perjanjiannya, Allah mengatakan aku bersumpah demi diriku. Wow, luar biasa, ya. Artinya bahwa kita di dalam kesabaran untuk menerima janji Tuhan, kita pegang bahwa apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita pegang erat-erat, ya, kita pegang teguh gitu, ya, karena Tuhan sudah bersumpah dengan dirinya sendiri. Bayangkan, ya, wow, luar biasa, bahwa kamu akan menerima, ya. Jadi pegang, bersabar dan pegang dan fokus kepada janji Tuhan. Tentunya juga bicara, ya, juga di dalam saudara saya untuk proses menerima janji Tuhan, di dalam fokus itu kita juga mempunyai diberikan juga beberapa hal dalam hidup kita. Nah, kita harus melakukan kemenangan, kita harus melakukan melewati persoalan itu dan kemenangan demi kemenangan, ya. Kita harus sukses, kita harus bersungguh-sungguh di dalam segala sesuatu, ya, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa melewati cobaan-cobaan ini untuk kita memperoleh janji itu. Kita harus sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh dalam sekolahmu, sungguh, ya, rajin sekolah, sungguh-sungguh dalam pekerjaanmu, jangan pekerjaan yang malas. Kita harus, anak itu harus sungguh-sungguh, ya, sampai janji itu kita terima, sungguh-sungguh dalam pelayanan, sungguh-sungguh dalam berumah tangga, ya, mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh sebagai anak muda, menjaga kekudusan, menjaga kebenaran hidupmu, ya, sampai terima janji Tuhan, kau mendapatkan teman hidup yang sepadan, yang terbaik yang Tuhan berikan. Sungguh-sungguh kau menantikannya, saudara, ya. Dan yang terakhir katakan ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita, ya. Artinya bahwa kita harus semangat, antusias untuk mendapatkan penghargaan Tuhan. Semangat, saudara, ya. Kita memang bisa juga kita lemah, kadang beberapa saat kita mengalami kemunduran, tapi kita pegang janji Tuhan dan semangat, tetap semangat, ya, saudara, ya.
Walaupun mungkin diizinkan mengalami banyak hal, tapi tetap semangat, ya, tertuju kepada janji Tuhan, ya, karena Allah dikatakan tidak pernah berdusta, ya. Wow, luar biasa. Kalau kita punya teman kita akan menjanjikan sesuatu, kita bisa punya pengharapan untuk janji daripada itu. Tapi seringkali janjinya tidak terjadi, gitu ya. Tapi sebagai manusia juga, wah, saya punya harapan nanti saya ketemu dengan si Anu, dia akan memberikan saya pekerjaan. Dia karena dia punya posisi di perusahaan itu, ya. Oh, punya harapan. Dia sudah meminta saya untuk datang. Wow, semangat kan, ya. Tapi karena dia manusia bisa saja terjadi perubahan, ya. Nah, tapi walaupun demikian tetap semangat karena ada orang yang menjanjikan. Nah, sekarang yang menjanjikan itu adalah bukan manusia, tetapi Allah yang tidak pernah berbohong. Ya, jadi semangat, ya, semangat. Katakan amin, semangat, ya, amin, ya. Tetap semangat menerima janji itu, ya. Dan sampai akhirnya, saudara, Abraham menerima janji itu. Ya, Sarah hamil dan punya keturunan. Ya, yang luar biasa. Ya, inilah anak yang berjanji, bukan Ismail, tapi Ishak dijanjikan oleh Allah. Dia 20 kurang lebih 25 tahun dia menunggu janji itu. Dia mengalami banyak proses, dia mengalami banyak hal, tapi dia tetap semangat, dia tetap meningkatkan kapasitasnya, ya, walaupun ada tantangan, walaupun ada banyak orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan keluarganya, tapi dia semangat, dia siapkan pasukannya untuk melawan musuh-musuhnya. Wow, luar biasa, ya. Nah, inilah pengharapan Abraham yang kita ajar, saudara, ya, bahwa suatu saat nanti dan pasti setiap pengharapan kita yang berdasarkan janji Tuhan akan terjadi. Amin. Ya. Dasar dari pengharapan adalah janji Tuhan. Dasar dari pengharapan adalah Tuhan tidak pernah berbohong. Dasar daripada pengharapan adalah bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan. Apapun diri kita, apapun permasalahan kita, mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman, adik-adik, mari terus semangat, mari bersabar kalau belum mendapatkan, pegang janji Tuhan, ya, bersabar, semangat, ya. Ada masalah, ada sedikit, nggak apa-apa, naik lagi. Kalau ada kegagalan, bangkit lagi, semangat. Pada saatnya nanti kita menerima pengharapan, pengharapan kita akan menerima, akan mendapatkan, ya. Tapi di dalam proses itu kita harus sungguh-sungguh dalam melayani, kita harus sungguh-sungguh dalam hidup dalam kebenaran. Anak muda hidup dalam kekudusan, ya. Keluarga hidup di dalam rumah tangga yang indah dan baik. Kalau kau bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan hormat kepada pimpinanmu, ya. Saatnya nanti Tuhan akan mengangkat engkau, karena itu janji Tuhan, ya. Tuhan akan mengangkat, ya. Engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Kau jadi kepala bukan ekor, ya. Tuhan yang mengangkat, bukan kau yang mengangkat dirimu, tapi kau lakukan bagianmu. Saatnya nanti Tuhan akan mengangkat itu. Kau akan diberkati Tuhan, dan semua yang kau terima dari janji Tuhan supaya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan juga, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semangat, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, saya kira itu aja firman Tuhan. Saya senang sekali. Ayo semangat. Saya percaya kalau kau ada masalah, kalau ada kegagalan, ya, ada anugerah, bangkit lagi, minta ampun pada Tuhan, bangkit, datang kepada Tuhan, ya. Tuhan akan memulihkan hidupmu karena ada anugerah besar. Bangkit lagi, ya. Abraham berapa kali jatuh, tapi dia bangkit, ya. Kegagalan sesuatu yang wajar di dalam kita kehidupan ini, tetapi
Kegagalan jangan membuat engkau terpuruk. Kegagalan juga melihat bahwa janji Tuhan pasti terjadi. Amin. Baik, saudaraku, terima kasih untuk malam hari ini. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, pengharapan akan janji Tuhan, pengharapan Abraham yang luar biasa. Kami juga akan menerima janji. Kami punya harapan, kami fokus, kami punya kemauan, punya semangat untuk kami menerima janji Tuhan. Kalau engkau sakit, Tuhan bilang kau sembuh. Kalau engkau ada kurangan, tidak ada pekerjaan, satu saat kau dapat pekerjaan. Kalau kau mau usaha, satu saat usahamu akan naik. Kalau kau mungkin mendapatkan teman hidup, jangan takut, teman hidup Tuhan sudah sediakan. Kalau kau dalam sekolah, jika kau juga rajin, pada saatnya kau akan berhasil dalam pendidikan dan kau akan diangkat. Karena janji Tuhan lah yang membuat kesulitan. Mari semangat, fokus kepada janji Tuhan, maka akan terjadi atas hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kau berkati setiap saudara-saudara Tuhan di sini, apapun dia seorang mahasiswa, dia seorang pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, dia seorang ibu rumah tangga, suami dan sebagainya, dan anak-anak sekolah pun sekalipun, kami memberkati dia dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari terima berkat Tuhan pada malam hari. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dalam Yesus Kristus serta Roh Kudus telah menyertai setiap kita saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. God bless you.